Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Anita Rafika. Saya dari kelas PTIK 2A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengkonfigurasi switch pada jaringan. Pada mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu yakni Bapak Nanang Abdul Rahman MKOM. Langsung saja kepada materi. Pada poin A, pengetahuan yang diperlukan dalam menentukan spesifikasi switch. Yang pertama, cara menyesuaikan kapasitas jaringan berdasarkan dokumentasi kebutuhan bisnis saat ini. Guna menghitung perkiraan kapasitas bandwidth yang dibutuhkan, maka kita perlu mengukur 3 komponen utama, yaitu jumlah operasi per user per detik, jumlah operasi per detik, serta kapasitas bandwidth. Rumusan jumlah operasi per user per detik sama dengan jumlah operasi per user per hari dibagi jumlah rata-rata jam aktif per hari dikali 3.600 detik. Kemudian, rumus jumlah operasi per detik sama dengan jumlah operasi per user per detik dikali jumlah rata-rata pengguna aktif, serta rumus kapasitas bandwidth sama dengan jumlah operasi per detik dikali beban jaringan untuk satu operasi. Selanjutnya, kita ukur latensi overhead. Diasumsikan 0,1 second berdasarkan experience, client processing time diabaikan. Email server processing time diasumsikan maksimal 2,5 second ditentukan oleh user, sehingga network time sisanya 0,4 second. Kemudian beban jaringan untuk satu operasi yang dibutuhkan adalah network time per operasi 0,4 detik, dengan data size yang harus dikirim atau web page size per operasi sama dengan 914,95 KB. Selanjutnya, cara menyesuaikan kapasitas jaringan berdasarkan dokumentasi kebutuhan bisnis saat ini. Maka perhitungan beban jaringan untuk satu operasi adalah sebagai berikut. Network speed sama dengan data size atau network time. Network speed sama dengan 914,95 KB per 0,4 second. Network speed sama dengan 2287,375 KB per second, sama dengan 286 KB per second. Kesimpulan awal bahwa beban jaringan untuk satu operasi adalah 286 KB per S. Untuk mendapatkan performance response time yang cukup untuk satu kali operasi, langkah selanjutnya adalah memasukkan dalam 3 rumus tadi ya. Yang pertama itu jumlah total operasi per hari, sama dengan jumlah user dikali jumlah operasi per hari sama dengan 1000 dikali 20, maka 20.000. Kedua, jumlah total operasi per detik sama dengan jumlah total operasi per hari dibagi jumlah jam aktif sehari dikali 3.600 dikali 2.000 dikali 20.000 per 8 kali 3.600, maka 0,7 operasi per detik. 3. Kapasitas bandwidth, jumlah total operasi per detik, dikali beban jaringan untuk satu operasi sama dengan 0,7 operasi per detik, dikali 286 KB per S, sama dengan 200 KB per S. Kesimpulan akhir sama dengan jika perhitungan kapasitas bandwidth yang dibutuhkan tetap 286 KB per S. Selanjutnya, cara menetapkan tipe dan jumlah switch berdasarkan kebutuhan jaringan saat ini. Beberapa jenis switch juga bisa memproses data pada layar ketiga dengan menambahkan fungsi routing yang biasanya memakai alamat IP untuk melakukan pengiriman paket. Switch layer 2 beroperasi pada data link layer pada lapisan model OSI, di mana switch meneruskan paket dengan melihat MIC, Media Access Control. Tujuan switch juga melakukan fungsi bridge antara segmen-segmen LAN, karena switch mengirimkan paket data dengan cara melihat alamat yang dituju tanpa mengetahui protokol jaringan yang digunakan. Switch layer 3 berada pada network layer pada lapisan model OSI, di mana switch meneruskan paket data menggunakan IP address. Switch layer 3 sering disebut switch routing dan switch multi-LAN. Selanjutnya, memilih switch yang tepat. Cara menetapkan tipe dan jumlah switch berdasarkan kebutuhan jaringan saat ini. Cara memilih switch dengan fitur yang cocok sesuai kebutuhan. Poin A, speed atau kecepatan switch dalam meneruskan data. B, switch dengan jenis managed atau unmanaged. Poin C, jenis port. Poin D, dimensi dan daya listrik.
Kedua, cara menyesuaikan jumlah port dengan kebutuhan jaringan. Cara menyesuaikan jumlah port dengan kebutuhan jaringan didasarkan rancangan jaringan yang akan dibuat. Berapa host komputer atau klien yang akan digunakan? Switch memiliki beberapa pilihan untuk jumlah port mulai dari 2, 4, 8, 16, 24, 32, dan 48 port. Memasang switch. Switch dan perangkat pendukungnya dipasang berdasarkan kebutuhan jaringan. Untuk memasang switch memerlukan perangkat-perangkat pendukungnya. Berdasarkan kebutuhan jaringan yang sudah dirancang, adapun perangkat-perangkat pendukungnya sebagai berikut. Poin A, kabel power switch. Poin B, komputer user atau client. Poin C, kabel. Poin D, NEC atau internet card. Poin E, konektor. Nah, ada jenis konektor. Konektor pertama, RJ45 digunakan untuk kabel UTP. Konektor BNC atau garis miring T digunakan untuk kabel koaksial. Koneksi atau konektor ST ini digunakan untuk kabel fiber optik. Hubungan antar switch atau perangkat jaringan dibuat dengan menyambungkan kabel jaringan. Cara untuk membuat hubungan antar switch atau perangkat jaringan dengan menyambungkan kabel jaringan, ada dua tipe kabel jaringan yang akan digunakan, yaitu poin A, yaitu kabel string, merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Nah, pada poin B ini ada kabel cross, merupakan kabel yang memiliki susunan berbeda antara ujung satu dengan ujung kedua. Nah, switch dikonfigurasi berdasarkan kebutuhan jaringan. Langkah-langkah mengkonfigurasi switch dengan 4 buah komputer klien sebagai berikut. Poin A, menyiapkan kabel jaringan jenis string 4 buah. Poin B, menghubungkan ujung konektor RJ45 pada port Ethernet di komputer dan konektor satunya di port switch. Poin C, memastikan lampu indikator di port Ethernet berwarna hijau atau kuning. Poin D, memastikan lampu indikator di switch juga menyala hijau atau kuning. Poin E, melakukan setting IP address supaya keempat komputer dapat saling berkomunikasi dan sharing data. Switch dikonfigurasi berdasarkan kebutuhan jaringan selanjutnya, yaitu langkah-langkah setting IP address sebagai berikut. Poin A, klik Start Control Panel, Network and Sharing Center Chain Adapter Setting. Poin B, kemudian klik Local Area Connection. Poin C, kemudian klik kanan lalu pilih Properties. Poin D, klik Internet Protocol version 4, TCP atau IPv4. Poin E, kemudian pilih Properties. Poin F, pilih Use the following IP address. Poin G, isikan IP address 192.168.01.1. Poin H, subnet mask 255.255.255.0. Poin I, klik OK. Setting IP komputer A selesai. Lakukan langkah yang sama untuk komputer B, C, D yang beda adalah dalam mengisi IP address. Untuk komputer B, isi IP address dengan 192.168.0.2. Untuk komputer C, isi IP address dengan 192.168.0.3. Untuk komputer D, isi IP address dengan 192.168.0.4. Switch ditempatkan di area yang aman. Ketika akan menyiapkan tempat untuk menempatkan switch, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Poin A, rak atau meja kerja datar dan stabil, cukup kokoh untuk mendukung berat sampai 5,5 kg. Poin B, rak atau meja kerja memiliki sistem ventilasi yang baik. Poin C, raknya kokoh dan jarak soket listrik kurang dari 1,5 meter dari perangkat. Menguji switch pada jaringan. Perangkat switch diuji berdasarkan petunjuk pengujian. Untuk menguji perangkat switch berdasarkan petunjuk pengujian di dalam manual book, setelah perangkat switch dinyalakan, maka akan dilakukan power on self-test. Serangkaian tes berjalan secara otomatis untuk memastikan bahwa perangkat switch berfungsi dengan benar. Pada saat ini, lampu indikator LED akan merespons sebagai berikut. Poin A, semua lampu indikator LED akan berkedip selama 1 detik, di mana mewakili pengaturan ulang sistem. Poin B, lampu indikator power LED menyala. Perangkat switch dipastikan terhubung dengan perangkat jaringan yang lain. Cara memastikan perangkat switch terhubung dengan perangkat jaringan yang lain
dengan melakukan perintah ping. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Di komputer A, masuk dari control panel, kemudian window firewall, turn off Windows firewall, poin B, tekan tombol Windows dan R, ketikkan CMD, klik OK. Poin C, masukkan ke command line, kemudian ketikkan ping 192.168.0.2, maka harus ada reply dari. Nah, poin D, komputer B 192.168.0.2, yang berarti komputer A terhubung dengan komputer B. Poin E, lakukan juga perintah ping dari komputer B ke komputer A, ping 192.168.0.1. Kemudian tekan Enter, maka harus ada reply dari komputer A, yaitu 192.168.0.1. Nah, itu dia materi tentang mengkonfigurasi switch pada jaringan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.